Kayaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman atas meluangkan waktunya untuk Zoom buat kelompok 4. Ya, buat menghematkan waktu, kita langsung aja ke pemateri, yaitu Levi Ansani. Buat waktu dan tempat kami persilakan. Mangga, Levi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sistem sirkulasi pada manusia. Next. Fisiologi sirkulasi pada manusia. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah besar atau iskemik dan peredaran darah kecil atau pulmonal. Next. Pengertian sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi yaitu sistem yang berfungsi menyediakan darah untuk melayani kebutuhan sel dan jaringan, mentransfer nutrien dan oksigen ke semua sel, mentransfer produk-produk yang tidak berguna, serta mentransfer hormon dari bagian tubuh ke satu tubuh bagian lainnya. Next. Di sini ada fungsi sistem sirkulasi pada manusia, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan jaringan tubuh, mentransfer zat makanan ke jaringan tubuh, mentransfer zat-zat sisa yang sudah tidak berguna lagi, menghantarkan hormon dari suatu bagian ke tubuh bagian lainnya, dan menjaga sel agar tetap bisa bertahan hidup dan berfungsi secara optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ismi Fatimah. Buat waktu kami persilakan. Anatomi jantung. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apeks superior posterior C2 berada di bawah dan basis anterior inferior ICS V berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta atau batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik, dan berat pada orang dewasa sekitar 250 sampai 350 gram. Struktur jantung. Di sini ada aorta, pembuluh darah balik kafa atas, katup pulmoner, katup trikuspid, serambi kanan, pembuluh darah balik kafa bawah, balik kanan, otot papiler, arteri pulmonaris, serambi kiri, katup mitral, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner. Sistem pengaturan jantung. Yang pertama itu ada sel-sel jaringan, CO2, O2, arteri paru-paru, serambi kanan, menuju paru-paru, ke pena kapa paru-paru, ke bilik kanan, terus darah beredar ke seluruh tubuh dari otak hingga paru-paru berkat keberadaan jantung. Tumbul kapiler peredaran darah utama.
Otot jantung yaitu ada 3, luar perikardium, tengah miokardium, dalam endokardium. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ismi Wahfa. Ya, buat waktu dan tempat kami persilakan. Ismi Wahfa Nuria. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu mekanisme konduksi dan kontraksi jantung. Nah, di sini itu ada sistem konduksi jantung yang meliputi CA node atau AV node. Kemudian ada bundel atrioventrikuler, serabut penghubung terminal. Kemudian selanjutnya ada sistem kontraksi jantung yang meliputi sistem listrik masuk ke dalam sel saraf yang menyebabkan sel saraf mengeluarkan sinyal kimia atau yang disebut neurotransmitter. Dicerah yang disebut sinapsis antara sel dan sel otot. Lalu sinyal kimia memasuki sel otot dan berkaitan langsung dengan protein reseptor yang ada di membran plasma sel otot atau sarkolema dan menimbulkan potensial aksi di sel otot. Potensial aksi ini terjadi menyebar ke seluruh bagian sel otot dan masuk ke sel melalui T-tubulus. Kemudian protein aksi membuka gerbang bagi tempat penyimpanan kalsium atau sarkoplasmik retikulum, lalu ion Ca2+ bergerak ke sitoplasma sel otot, sarkoplasma tempat di mana aktin dan miosin berada, dan ion kalsium berkaitan pada molekul tropin yang terletak di daerah lekukan filamen aktin. Kemudian ada bunyi jantung. Bunyi jantung ada yang pertama ada bunyi pertama adalah loop, kemudian bunyi kedua adalah dup, bunyi ketiga lemah dan rendah atau 1/3 jalan diastolik individu muda. Kemudian ada yang keempat bunyi kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Kemudian ada sirkulasi jantung. 4 pompa yang terpisah, yaitu ada 2 pompa primer dan 2 pompa tenaga ventrikel. Periode akhir kontraksi jantung sampai kontraksi berikutnya disebut dengan sirkulasi jantung. Kemudian ada curah jantung, normal jumlah darah di pompa ventrikel kiri dan kanan sama besarnya jumlah darah yang dipompa ventrikel selama 1 menit disebut curah jantung kardiak atau output. Ada juga faktor utama yang mempengaruhi otot jantung, yaitu ada beban awal, kontraktilitas, beban akhir, frekuensi jantung, kemudian ada periode pekerjaan jantung, yaitu ada periode sistol, periode diastol, dan periode istirahat. Mungkin cukup sekian. Ya, terima kasih buat materi yang sudah menyampaikan materi-materinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan makasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Dikarenakan waktunya mepet, ini gak ada sesi diskusi atau tanya jawab ya. Terima kasih buat waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya ya untuk masuk lagi ke Jumbasit. Iya, boleh.